Shalom, kami menyapa jemaat di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Bapak. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan suara kami. Kami mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, ingin memberikan persembahan yang
mengasihi Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh hadir di sini. Suatu kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan disenangkan hari ini lewat hidup kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Biarlah pujian kami, sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terimalah itu sebagai suatu persembahan yang kami boleh persembahkan hari ini Tuhan. Berkenanlah Engkau, karena itu kami menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan. Sebagai rasa syukur kami atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Pada siang hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman. Kami rindu diberkati melalui firman hari ini. Ini hamba mempersiapkan dan perkataan urapan-Mu yang baru terus mengalir dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat agar jemaat-Mu boleh diberkati dengan pemahaman yang baru, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau nyatakan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu shalom semuanya. Ya puji Tuhan. Ya selamat berada di dalam rumah Tuhan. Kita semua bersuka cita hari ini karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan mengambil keputusan. Saya mengangkat tema ini karena keputusan adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Ya. Saya katakan sangat penting karena keputusan kita itu sangat menentukan baik tidaknya hasil yang kita putuskan akan kita alami pada hari yang akan datang. Kalau baik keputusan kita, hasilnya pun baik. Tetapi kalau andai kata keputusan kita tidak benar, maka hasilnya pun kurang baik. Bahkan mungkin ada penderitaan yang kita alami. Makanya dari itu saya mengangkat ini sebagai topik menjadi renungan bagi kita, supaya di hari kemudian kita bisa mengambil keputusan yang benar. Amin. Amin. Iya. Saya percaya kalau kita semakin hari semakin banyak memahami firman Tuhan, maka semakin berkualitaslah keputusan yang kita ambil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita kan dihadapkan begitu ya. Kita dihadapkan berbagai pilihan gitu ya. Nah, pilihan-pilihan itu ada yang baik ya, ada yang sangat baik, dan pilihan itu juga ada yang tidak baik. Nah, yang mana kita pilih tergantung dengan kita. Kalau kita pilih yang baik, ya boleh, tergantung dengan kita. Kita pilih yang paling baik, sangat boleh. Dan kalau kita mau pilih yang tidak baik, ya itu juga adalah keputusan kita, pilihan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sekali waktu saya dengan Pak Bancin ya menuju rumah tempat kita ibadah Bapak Ibu. Lalu dalam perjalanan Pak Bancin bilang,
kakakmu tadi, dia bilang, udah Pak, istirahat saja. Bapak Ibu Saudara beralasan. Kenapa? Karena bapak ini baru pulang dari Papak Barat, ya, baru nyampe beberapa jam dari Papak Barat. Ya tentu sebagai satu keadaan fisik pasti lelah. Kakak itu juga benar, ya, ya kan istirahat itu juga baik begitu ya. Nah, ya kalau kakak udah capek di atas mobil, ya sudah, ya istirahat saja begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tapi di sini saya melihat Pak Bancin, dia bilang, aku ikut ibadah saja. Bapak Ibu Saudara, ada pilihan. Pilihan yang disampaikan oleh kakak tadi baik sebenarnya, ya. Nah, tetapi ada yang paling baik, di mana Pak Bancin ya menetapkan, memutuskan, ya, memilih untuk beribadah terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, menentukan pilihan itu ya sangat penting. Sebelum kita memilih, maka sebenarnya perlu analisa, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita jangan salah dalam menempatkan pilihan kita yang menjadi keputusan kita. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil topik ini dari Esra pasal 2 ayat 63. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Esra ini, kalau kita baca nanti, kalau jelasnya kita baca ya, coba tampilkan dulu Pak. Ya, Esra pasal 2 ayat 63. Yuk kita baca ayat ini. Ya, santai aja Pak, nggak usah terburu-buru ya. Nah, Esra pasal 2 ayat 63 ya. Nah, ya ini dia. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ya, di sini ada istilah Urim dan Tumim. Nah, kembali kita ke bangsa Israel kuno, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk memutuskan sesuatu, maka para imam ini nanti masuk ke dalam ruang Maha Kudus, gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk dia pakai pakaian yang namanya efod, ya. Coba tunjukkan di rumah yang ada yang setelahnya. Iya, yang satu lagi coba. Oh, yang lebih besar yang ini ya. Berarti kemarin saya tampilkan yang besar. Ini, ya, ini pakaian imam tadi. Dia masuk ke dalam untuk menanyakan sesuatu, apakah Tuhan itu berkenan atau tidak. Maka ini imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan ada 2 di tangannya, yaitu Urim dan Tumim. Nah, pertanyaan nanti, coba lihat Urim dan Tumim tadi Pak. Ini dia. Nah, 2 batu yang dipakai oleh bangsa Israel untuk alat komunikasi ya dengan Tuhan. Maka ketika imam itu mempertanyakan, apakah ini ya boleh untuk kami lakukan Tuhan, maka jawabannya adalah iya atau tidak. Nah, itulah Urim dan Tumim itu, Bapak Ibu. Nah, Urim dan Tumim itu adalah merupakan jawaban yang diberikan oleh Tuhan ya, untuk mengambil keputusan apa yang harus diambil untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan oleh bangsa Israel. Kalau terkait dengan Esra
Ya, apa itu? Di tengah-tengah bangsa Israel, ya, para bupati di seluruh tanah Israel pada waktu itu sudah mengambil keputusan, ya, sudah mengambil keputusan dan ditetapkan sebagai ketentuan dari bupati, begitu ya. Nah, bahwa makanan yang dipersembahkan, ya, persembahan yang kudus itu harus terlebih dahulu, ya, para imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kemudian di dalam ruang Maha Kudus itu dia mempertanyakan kepada Allah, dan jawabannya dari ini tadi, Urim dan Tumim tadi. Kalau Tuhan katakan ya iya, silakan. Maka ketika imam itu keluar dari ruang Maha Kudus, disampaikanlah Allah berkenan untuk boleh makan dari persembahan ini. Begitu pentingnya Bapak Ibu. Begitu pentingnya keputusan itu. Jadi bangsa Israel tidak sembarangan dalam melakukan satu tindakan. Tidak sembarangan. Ya. Mereka itu, ya, menanyakan kepada Allah melalui jawabannya, yaitu Urim dan Tumim tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih, ya, memang untuk sekarang Bapak Ibu, ya, sekarang, ya, Urim dan Tumim itu, ya, tidak lagi dihadirkan karena ada Roh Kudus yang sudah diutus sebagai pembimbing bagi bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, keputusan yang kita ambil itu menentukan apakah kita mengalami kebahagiaan atau mengalami penderitaan. Kadang-kadang kalau kita salah dalam memutuskan, bukan kita saja yang merasakan, tapi juga orang lain yang ada di sekitar kita, saudara. Bapak Ibu saudara, kalau kita mengingat, ya, ada beberapa contoh kita lihat. Misalnya, ya, Adam salah mengambil keputusan, ya. Adam dan Hawa itu berada dalam pilihan yang salah, dan dia tetapkan bahwa dia berpihak kepada pilihan di mana yang ditawarkan oleh iblis itu bagi dia. Sekalipun ada di sana ada tipu daya. Kalau kau makan, sekali-kali kau tidak mati. Tetapi Allah tahu, ya. Tetapi Allah tahu ketika kau makannya, maka engkau sama dengan Allah, sama seperti Allah. Ya, padahal Tuhan sudah dari awal sudah katakan, ya, jangan kau makan buah yang telah tawarkan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Tetapi begitu ada tawaran, ya, begitulah kadang-kadang kita cerobohnya dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu, ya, yang akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada tawaran iblis, yang akibatnya kita mengalami itu penderitaan dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan bahkan kalau kita pikir-pikir, ya, karena keputusan yang salah membuat Yesus menderita datang ke dunia. Singkatnya begitu. Sekalipun, ya, Tuhan punya alasan untuk datang ke dunia. Amin. Iya, kalau seandainya Adam dan Hawa itu tidak mengambil keputusan yang salah, tidak perlu Yesus hadir. Ya, dia bisa aja langsung tegur sapa dengan kita, enak, enjoy, kita bersama-sama di dalam taman Firdaus. Itu dia. Nah, begitu juga kita melihat bagaimana itu siapa namanya yang
dia ditelan oleh ikan yang besar. Ya Yunus, keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu juga ada alasannya. Kalau kita mau cermati bagaimana kisahnya Yunus itu, Bapak Ibu, dia punya alasan. Karena bangsa, ya, dia disuruh kemana itu? Ke Niniwe. Bangsa Niniwe itu pernah menaklukkan bangsa Israel. Iya, pernah menaklukkan bangsa Israel karena ya bangsa Israel berada dalam posisi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalah. Dan itu yang diingat oleh Yunus. Biarkan saja dia menderita, biarkan saja dia di neraka sana, biarkan saja dia di bumi hanguskan di sana. Punya alasan. Ya, maka sekalipun Tuhan sudah perintahkan supaya pergi ke kota Niniwe, dia memilih untuk pergi ke kota Tarsus, Bapak Ibu. Yang akhirnya keputusan yang dia ambil itu harus mengalaminya, Bapak Ibu. Di mana dia naik kapal dan di tengah perjalanan banyak yang dirugikan. Ketika angin besar menggoncangkan itu kapal, maka pada waktu itu singkat ceritanya kita lihat bahwa ketika diundi, Yunuslah yang dapat bahwa dialah yang bersalah di hadapan Tuhan. Pada waktu itu sebelum dia diundi, itu kapal begitu mengerikan. Kalau kita boleh tonton itu bagaimana ceritanya, saudara. Ya, nah Bapak Ibu, barang-barang yang berat dibuang ke laut. Barang-barang yang mahal untuk meringankan kapal dibuang ke tengah laut. Hati mereka yang tenteram sebelumnya menjadi tidak tenang, menjadi kacau. Jadi bukan hanya Yunus yang mendapat akibatnya. Campakkan dia ke tengah laut, saudara. Di sana pun kasih Tuhan masih ada. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita dalam menjalani kehidupan ini, ya kadang-kadang tidak bisa dipungkiri karena kita ceroboh, salah dalam mengambil keputusan, ya, salah dalam mengambil keputusan. Tetapi akhirnya ketika kita melihat, oh ini salah keputusan aku ini, berbalik kepada Tuhan. Amin. Itu cara satu-satunya, berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, maka hari ini yang perlu kita renungkan, muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengetahui apakah keputusan kita ini benar atau salah? Nah, ini yang menjadi jawabannya, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kriteria apa yang kita buat untuk menentukan keputusan kita itu benar atau salah? Maka Bapak Ibu, kalau saya ada melihat di sini ada 3 hal, ya, yang perlu kita renungkan supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, pertama Bapak Ibu, ya, gunakan logika sebelum kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, saya mengatakan sekali lagi, supaya keputusan kita itu bisa kita pahami bahwa itu benar atau salah, gunakan logika. Ya, gunakan logika kita, ya. Gunakan logika. Karena begini, ya, logika itu penting, ya. Logika kita itu penting. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Ya, kita lihat dulu. Amsal pasal 2 ayat 6.
Bapak Ibu Saudara, kita diberikan oleh Tuhan hikmat gitu ya. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan kita juga bisa menganalisa lewat hikmat itu yang diberikan oleh Tuhan. Apakah itu benar atau bukan? Coba kita lihat dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu Saudara, ya, hikmat atau logika tadi, ini kan kita bisa melihat ada banyak tawaran-tawaran gitu ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa oh ini sangat baik, oh ini, wah kalau Anda ikut ini Anda akan bahagia dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, maka gunakan logika. Apakah ini benar atau tidak? Itu pertama. Ya, apakah ini memang benar atau tidak? Sebelum kita memutuskannya Bapak Ibu. Nah, salah satu contoh kalau misalnya kalau kita gunakan logika tadi, orang bilang engkau kan bisa sukses, engkau kan sukses, ya cukup memberikan uang sekian, lalu mesin akan berjalan dan kamu akan peroleh ya 1 bulan sekian juta gitu ya. Nah, kalau dari situ saya melihat secara kasat mata aja itu tidak benar gitu ya. Tetapi banyak juga yang ikut ke sana. Tapi logikanya ya, kalau itu benar, maka kita gunakan ini logika tadi. Pertama, keberhasilan itu tidak akan ada tanpa ada disiplin. Amin. Tidak akan ada keberhasilan tanpa disiplin. Kedua, tidak akan ada keberhasilan tanpa kerajinan. Tidak akan ada keberhasilan tanpa ada cara kita yang benar untuk meraih hasil yang akan kita dapatkan. Maka pertama dulu kita gunakan logika, kemudian setelah kita mencermati lewat logika kita, baru kita menyerahkan Tuhan. Karena logika kita juga bisa salah. Amin. Iya. Tetapi paling tidak itu sebagai landasan pertama kita, ya, baru kita menyerahkan Tuhan. Tuhan, ini menurut saya sudah bagus, tapi saya sangat terbatas. Tolong Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah pilihan yang saya buat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Pergunakan logika lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu kita lihat dalam Amsal pasal 3. Dalam tampil kalian, ya, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Yuk Bapak Ibu kita baca ini. 3, 2, 1 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita gagal karena kita mengandalkan ya keahlian kita, mengandalkan ya pemikiran kita, mengandalkan bidang yang kita kuasai sekarang ya. Nah, tetapi di dalam semuanya pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, maka kita perlu kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau dalam pelayanan Rasul Paulus dalam perjalanannya, dia tidak pergi tanpa ada petunjuk dari Roh Kudus kepada dia, Bapak Ibu.
Ya, maka pada waktu itu menyeberanglah ke sana. Ada Roh Kudus berbicara dan memang berhasil dia ke sana dalam wilayah. Petunjuk dari Roh Kudus itu sangat penting. Ya, sebagai anak-anak Tuhan saya kira kita ini ya. Yang keenam, yuk sama-sama. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah dia, ya, dalam segala lakumu, dalam segala perbuatan kita, tindakan kita, maka dia akan meluruskan jalan yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya mau singkat saja ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, yang pertama tadi yaitu gunakan logika lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mohon bimbingan Roh Kudus. Dan yang ketiga, buka diri untuk nasihat orang yang dekat dengan Tuhan, hamba-hamba Tuhan maksudnya. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat terbatas gitu ya. Yang orang yang dekat dengan Tuhan, ya, itu tahu membedakan, ya, apakah itu benar atau salah. Bapak Ibu, yuk kita baca ayat ini 3, 2, 1 ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak. Ya, seringkali kita menganggap bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Ya, seringkali kita menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling benar. Orang yang menganggap bahwa ya ini dia, gitu ya. Nah, tetapi katanya di situ orang yang bijak, ya. Sekali lagi coba tampilkan dulu. Ya, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak. Nasihat itu perlu, sangat perlu, apalagi bagi mereka yang persekutuannya dekat sekali dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa kita memang dalam memutuskan apakah ini pilihan aku Tuhan atau bukan, dalam menentukan jodoh maksud saya. Mungkin kalau kita cermati, ada di antara jemaat yang di sini, ya, pernah sudah dilamar begitu ya, tetapi pada akhirnya ketika si perempuan ini tanyakan sama Bapak Gembala di sini, dia kasih masukan, ya, dan pada waktu itu dengan orang itu tidak jadi. Padahal seorang pendeta, tapi mungkin kata Tuhan bukan itu, ada yang lebih baik ini. Amin, amin. Bagi yang gadis masih ini yang belum mendapat pasangannya, jangan ceroboh. Amin. Iya, mungkin menurut kita, oh inilah dia Tuhan, cantik. Kemudian lakunya pun saya lihat baik. Lihat sisi yang lainnya. Dia bukan cantik, dia bukan cantik. Dia sedang-sedang saja pun. Kalau itu pilihan Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Sekali lagi amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Iya. Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia dibantu oleh Tuhan. Tahu dia, oh no, ini bukan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, gagal. Dan
bertemulah dia dengan seorang pemuda yang sederhana, baik, dan dia percaya Tuhan. Akhirnya jadi. Sampai hari ini saya mau katakan bahwa mereka bahagia. Amin. Amin. Mereka bahagia. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus membuka diri kepada orang lain untuk menentukan pilihan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mungkin enggak lama ini, sebentar lagi enggak selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita sudah tentukan itu tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk menentukan semuanya itu? Pertama, logika kita. Kemudian serahkan sama Tuhan. Lalu minta bimbingan Roh Kudus Tuhan. Lalu tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau kita merasa bahwa itu sudah pasti, putuskan itu dalam hidup kita. Jangan ragu-ragu lagi. Bapak Ibu Saudara, terlebih saudara yang kasih, kalau saudara mungkin ingat, ada nyanyian mengikuti Yesus adalah keputusanku. Itu dipisahkan dengan seorang hamba Tuhan, ya, yang di depan matanya ada istrinya dan anak-anaknya. Apa menjadi keputusanmu? Ikut Yesus tetap atau ini dulu? Dia dihadapkan kepada pilihan itu. Tetapi karena hamba Tuhan ini sudah percaya betul dengan keyakinannya, dia putuskan sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekalipun nyawa menjadi tantangannya, it's no problem. Amin. Itu tidak masalah. Sebab Rasul Paulus katakan hidup untuk Tuhan, mati itu adalah untuk. Banyak hal yang harus kita ambil keputusan dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan ikut Yesus, maka keputusan yang lainnya pun itu saya yakin keputusan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, nyanyian ini mengingatkan kita. Coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau boleh nanti tampilkan sedikit bahasa Inggrisnya, ya kita ada gitu loh. Yesus
keputusan yang benar. Keputusan yang kita ambil sangat menentukan hari yang akan datang kita. Karena itu pada hari ini saudara, kalau kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi tantangan, halangan, hambatannya, kita mau katakan bahwa kita mau ikut Yesus. Kita mau katakan bahwa sampai mati pun aku tetap ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani hari-hari ini juga kita diingatkan firman Tuhan supaya kita jangan salah dalam mengambil keputusan. Mana yang baik, mana yang paling baik, pilihlah dan ambillah keputusan untuk memilih yang terbaik, sehingga kita